Hal pertama yang dilakukan nenek setelah hidup kembali, adalah melihat dengan mata kepalanya sendiri menantu perempuan keduanya, memukulinya habis-habisan, keluarga putra sulungnya yang paling disayanginya. Tetapi dia tidak menghentikannya, malah menyemangati menantu perempuan keduanya untuk memukulnya lebih keras. Karena di kehidupan sebelumnya, nenek menderita penyakit parah di usia tuanya, terbaring di tempat tidur, tidak bisa bangun. Namun, kedua putranya yang dibesarkannya dengan susah payah, bukan hanya tidak mengobatinya, tetapi juga mengambil semua uang pensiunnya. Sebaliknya, menantu perempuan keduanya yang paling dibencinya, yang telah diusirnya dari rumah, rela menjual darahnya untuk terus mengobatinya. Tapi saat itu nenek sudah sakit parah, hanya menunggu ajalnya. Sebelum meninggal, dia sangat menyesal. Jika dia bisa hidup kembali, dia pasti tidak akan memberikan sepeser pun kepada kedua putra durhakanya itu, 1 sen pun. Jadi, dia memberikan 100 rupiah terakhir yang dimilikinya kepada menantu perempuan keduanya, dan menutup matanya selamanya. Mungkin Tuhan kasihan padanya, sehingga nenek benar-benar hidup kembali. Melihat lelaki tua yang telah mati dan hidup kembali di depannya, nenek mengira dia telah sampai di akhirat, untuk bersatu kembali dengannya. Tetapi sampai dia diangkat oleh semua orang, menantu perempuan pertamanya berkata kepadanya, "Bu, lihat. Singguo ini, akhirnya memiliki kesempatan untuk pergi ke luar negeri. Kita tidak boleh melewatkannya, kan? Sekarang, asalkan ibu dan ayah menjual pekerjaan mereka, biaya Singguo untuk pergi ke luar negeri sudah cukup." Mendengar ini, nenek menyadari bahwa dia telah dilahirkan kembali. Kembali ke hari dia menjual pekerjaannya, untuk mengumpulkan biaya bagi anak sulungnya untuk pergi ke luar negeri. Dan saat ini, putra ketiganya juga berebut untuk mengambil pekerjaan ibunya, memberikannya kepada tunangannya. Jadi, kedua putra durhaka ini bertengkar tanpa henti di dalam rumah. Biarkan aku melajang selama 5 atau 6 tahun lagi. Saat itu aku sudah berusia lebih dari 30 tahun. Lalu gadis mana yang masih perawan, mau menikah dengan pria tua berusia lebih dari 30 tahun? Ah! Ayah, ibu, kesempatan ini langka. Coba pikirkan. Asalkan Singguo pergi ke luar negeri untuk belajar selama beberapa tahun, masa depannya akan cerah. Coba pikirkan, apa itu benar? Nenek tua, bagaimana menurutmu? Hah? Susah payah akhirnya mati. Bagaimana bisa bertemu dengan beberapa makhluk menyebalkan ini? Hal ini membuat nenek teringat pengalaman tragis di kehidupan sebelumnya. Maka, dia diam-diam bersumpah dalam hatinya, di kehidupan ini, dia tidak akan pernah mengulangi kesalahan yang sama. Kalau kamu bisa menikah, menikahlah. Kalau tidak bisa, ya sudah, jadilah lajang. Jangan memikirkan pekerjaanku. Ibu biasanya terlihat sangat memanjakan anak ketiga. Sekarang sepertinya ibu paling menyayangi kakak tertua. Bu, apakah kau ibu kandungku? Aku bukan. Pergilah cari ibumu sendiri. Hahaha. Menantu perempuan tertua melihat kesempatan sudah matang, segera meminta kepada nenek biaya ke luar negeri. Tetapi nenek berkata, saat anak sulung kuliah dulu, telah berlutut di depannya dan bersumpah bahwa setelah lulus dan bekerja, gajinya akan diserahkan seluruhnya kepada keluarga untuk menenangkan nenek, mengamankan biaya yang didapat dengan menipu untuk pergi ke luar negeri. Anak sulung segera berkata, dia tidak berpikir dengan matang. Ayah, ibu, maafkan aku tidak memikirkannya dengan matang. Aku pikir kalian berdua juga bekerja selama bertahun-tahun ini. Keluarga tidak kekurangan uang, jadi aku tidak memberikan uang kepada keluarga. Jadi, mulai bulan depan, setengah dari gajiku akan kuserahkan kepada keluarga. Li Singguo, kau gila, itu istri kita. Keluarga telah bersusah payah membiayai kuliahku, orang tua dan adik-adik. Betapa sulitnya. Aku berbakti kepada orang tuaku, bukankah itu seharusnya? Sudahlah, jangan bicara lagi, tidak menenangkan orang tua. Bagaimana cara mendapatkan uang nanti? Sudahlah. Jangan mulai bulan depan, mulai dari bulan ini. Tidak bisa, Bu. Mana ada uang orang yang sudah menikah, diserahkan kepada keluarga, tidak ada hal seperti itu. Menantu perempuan tertua, jangan kira aku tidak tahu, sejak dia menikah denganmu, setengah gajimu diberikan ke keluargamu. Bu, dari siapa ibu mendengar omong kosong ini? Tidak ada hal seperti itu, tidak ada. HMPH, ini adalah kehidupan sebelumnya, kau sendiri yang mengakuinya. Aku bicara omong kosong. Hah, tidak bisa. Kita periksa saja catatan transfer bankmu. Anak sulung, aku masih memberimu muka. Jangan anggap orang tua kita bodoh.
Keterlaluan. Anak sulung. Seluruh keluarga mempertaruhkan nyawa untuk membiayai kuliahmu. Kau tidak membantu keluarga, malah membantu keluarga mertuamu. Apa kau punya hati nurani? Ayah, keluarga Wang Yue sedang kesulitan. Dia juga tidak bisa hanya melihat, tidak peduli. Aku. Keluarganya sedang kesulitan. Apakah orang tuanya lumpuh di tempat tidur? Atau saudara-saudaranya tidak memiliki tangan dan kaki? Tidak bisa menghidupi keluarga kita. Nenek tua sialan. Kau bilang siapa lumpuh? Kukira kau yang akan lumpuh. Kau yang akan kehilangan tangan dan kaki. Kau mengutuk orang tuaku. Kau mau apa? Kau berani memarahiku. Aku memarahimu. Aku juga akan memukulmu. Kau berani memukulku. Aku akan menghajarmu. Aku akan melawanmu. Biar kau memarahi. Biar kau memarahi ibuku. Biar kau cerewet. Nenek tua. Nenek. Nenek cepat atur dong. Kau mau mengatur apa? Membesarkan seisi rumah anak. Lihat aku dimarahi. Tidak ada yang peduli. Hanya Chunni yang melampiaskan amarahku. Pukul yang keras. Pergi. Biar kau memarahi ibuku. Biar kau cerewet. Hei. Dengar suara itu. Sepertinya kedua menantu perempuan keluarga itu berkelahi. Hei. Sepertinya begitu. Pergi. Cepat lihat. Ayo pergi. Jangan berkelahi. Jangan berkelahi lagi. Hei. Kak Li. Keluarga baik-baik saja, kan? Ah, tidak apa-apa. Ayo makan. Ah, cepat pisahkan. Tetangga sedang melihat, tidak malu. Menantu. Lepaskan. Jangan berkelahi lagi. Sudahlah. Nih, apa? Hei, Kak Li. Apa yang terjadi di rumah ini? Semuanya. Cepat nilai. Keluarga ini banyak orang dan menindas orang. Ibu mertuaku mengutuk orang tuaku lumpuh. Bahkan menantu kedua berani memukulku. Kakak ipar ini, aku tidak mau hidup lagi. Sudahlah. Menantu tertua, kau mengamuk apa? Ibu mertuamu sama sekali bukan orang seperti itu. Belum pernah melihat menantu perempuan sepertimu. Kau tidak berbakti tidak apa-apa. Malah menyalahkan ibu mertuamu. Bukumu masuk ke perut anjing semua ya. Kalian semua buta ya. Tidak lihat aku dipukuli seperti ini. Paman-paman sekalian, saya tidak memukul orang sembarangan. Dia yang pertama memarahi ibuku sebagai nenek tua sialan. Dan dia juga ingin memukul ibuku. Aku baru memukulnya. Ada apa? Menantu perempuan memukul ibu mertua. Ini tidak masuk akal. Hai, anak sulung. Saat itu, ayah dan ibumu agar kau bisa sekolah. Lelah sampai hampir mati. Kau membalas budi orang tuamu seperti ini. Iya. Dia memang membalas budiku seperti ini. Aku mengeluarkan uang untuk menyekolahkannya. Membiarkannya menikah. Dia tidak hanya tidak memberi uang kepada keluarga. Membeli apapun. Malah memberikan setengah gajinya kepada mertuanya. Bu, jangan bicara lagi. Kehidupan sebelumnya, aku masih susah payah membantumu menutupi, agar kau tetap terlihat seperti anak sulung yang berbakti, dan pengertian di depan tetangga. Sekarang, HMPH, Tuhan. Susah payah membiayainya kuliah. Bekerja. Uang yang dihasilkan tidak membalas budi keluarga sedikit pun. Semuanya diberikan kepada mertua. Buku-buku itu dipelajari kemana? Makhluk yang bukan manusia. Hai, menantu memarahi ibumu. Kau juga tidak peduli. Anakmu ini dibesarkan sia-sia ya. Kalian tahu apa? Keluarga itu tidak kekurangan uang. Mengapa harus mengambil gaji Li Xingguo? Hai anak sulung, istri. Bagaimana kau bicara? Keluarga ibu mertuamu bagaimana bisa tidak kekurangan uang? Adik laki-lakimu belum menikah. Kan, adik perempuanmu masih sekolah. Memang, mereka punya ayah dan ibu. Mengapa mereka harus bersekolah? Apa menikah segala macam? Apa hubungannya dengan kita? Bagaimana? Masih ingin menghisap darah kakak tertua? Kakak ipar, kau bicara begitu aku tidak senang. Kakakku saat itu kuliah, menikah. Bukankah juga mengalaminya seperti itu? Hai, tetangga, meskipun hari ini mereka kembali, itu juga karena pekerjaan orang tua. Astaga, ada hal seperti ini. Anak ketiga, kau bicara omong kosong apa? Kapan aku memikirkan pekerjaan orang tua? Berani berbuat tidak berani bertanggung jawab ya? Kalau begitu, ceritakan kepada semua orang. Kalian berdua hari ini kembali untuk apa? Ayo bicara. Bicara sedikit. Ayo bicara. Bicara. Dasar serigala bermata putih. Bu.
Ibu, tolong jelaskan sedikit. Aku dan Wang Yue bekerja di instansi pemerintah. Jika ini tersebar keluar, nama baikku akan hancur. Bagaimana aku bisa pergi ke luar negeri? Bu, HMPH, kalau begitu katakanlah, soal memberikan setengah gaji ke keluarga, apakah itu berlaku? Berlaku. Bu, bulan ini aku akan memberikan uang kepada keluarga. Sudahlah, tulis surat pernyataan. Bukan, Bu. Aku sudah bilang aku akan memberikannya. Hal-hal yang kau katakan tapi tidak kau lakukan, masih kurang. Tulislah. Baiklah, aku tulis. Tetangga, anak sulung kami, mulai bulan ini, akan memberikan setengah gajinya kepada keluarga, dianggap sebagai uang pensiun kami. Dua orang tua ini, semuanya, menjadi saksi kami. Bagus, Mbak, tenang saja, kami akan mengingatnya. Tenang saja, dijamin akan menjadi saksimu. Benar. Li Xingguo, kau memberikan setengah gajimu kepada mereka. Lalu bagaimana dengan kepergianmu ke luar negeri? Sudahlah, kita bicarakan lagi saat pulang. Di sini banyak orang dan mulutnya beraneka ragam. Ayo pulang. Kita bicarakan lagi. Pergi. Aku pergi ya. Bu, bangun. Ini baru permulaan. Kehidupan sebelumnya aku untukmu. Mengorbankan segalanya. Kehidupan ini aku pasti mendapatkan kembali modal dan bunganya. Kehidupan sebelumnya, Chunmi juga melayani seperti itu. Seluruh keluarga besar kami. Tapi aku malah membencinya. Dari desa. Segala macam meremehkannya. Bu. Ibu kenapa tidak makan? Tidak cukup sausnya. Bukan. Aku lihat. Minyak kau giling. Lebih bagus dari yang ku giling. Nih. Kemarilah. Duduk di sebelah ibu. Hari ini, matahari terbit dari barat. Nenek tua biasanya meremehkan. Tidak ada yang menyukai menantu perempuan kedua ini. Sekarang malah memujinya. Bu, jika ibu suka, saya akan memasaknya untuk ibu setiap hari. Enak. Nak, keahlian memasakmu lebih baik daripada ibu. Makan. Sikap ibu terhadap kakak ipar kedua hari ini berubah drastis sekali ya. Mungkin karena melihat kakak laki-laki pertama tidak bisa diandalkan, jadi ingin dekat dengan kakak laki-laki kedua lagi. Kalau begitu, pekerjaan ini, jangan-jangan akan diberikan kepada kakak ipar kedua. Anu. Bu. Ibu lihat, masalah saya dengan Meina. Urusan kalian ya, aku tidak peduli. Intinya, jangan harap pekerjaan saya tidak akan diberikan kepada siapapun. Ting. Bu, kenapa masih pilih kasih? Saat kakak laki-laki pertama menikah, ibu memberikan 800 sebagai hadiah pernikahan. Hah? Saat kakak laki-laki kedua menikah, aku belum memberikan sepeser pun. Kenapa kamu tidak membandingkannya? Aduh, kalau kamu tidak bilang, aku lupa. Besok aku akan pergi untuk meminta kembali 800 hadiah pernikahan itu. Ting. Hah? Menantu perempuan pertama juga, pantaskah mendapatkan 800 hadiah pernikahan itu? Saat itu aku juga hilang akal. Anak nakal itu berani meminta, aku juga berani memberikan. Aduh, Bu, aku tidak menyuruh ibu untuk meminta kembali uang yang diberikan kepada kakak ipar pertama. 800 hadiah pernikahan itu, ibu bicara padamu, kamu juga ingin mahar sebanyak itu, kan? Dan juga menginginkan pekerjaan ibu. Hah? Anak bungsu. Hari ini kakak ipar pertama memarahi ibu. Apa kamu dengar? Iya, ibumu dimarahi orang. Tapi kamu tetap acuh tak acuh. Mana mungkin kamu tega meminta sesuatu dari ibumu? Mengandalkan kemampuanmu dalam berhitung ya, mengandalkan sikapmu yang tidak menganggap orang tua penting. Atau mengandalkan sikapmu yang ketika ada masalah, kamu hanya menonton dari samping. Bu, saya itu belum bereaksi. Kalau begitu sekarang, sudah bereaksi, kan? Iya, pergi sana, pukul pasangan itu, untuk ibu.
Aduh, Bu, ini sedang bicara serius. Jangan bicara yang aneh-aneh lagi. Ya. Kalau begitu kamu, juga jangan bicara yang tidak-tidak. Aku, jika setelah kamu menikah, juga memberikan setengah gajimu ke rumah. Ibu akan menanggung mahar untukmu. Bukan. Lalu, kakak laki-laki kedua, kakak ipar kedua, juga tidak memberikan. Jangan bawa-bawa kakak laki-laki keduamu. Kakak laki-laki keduamu sedang bertugas di militer. Setiap bulan masih mengirimkan ke rumah 20 yuan. Pekerjaan rumah, semuanya dikerjakan oleh kakak ipar kedua, kan? Mulai hari ini, kamu dan Feng Chun, pakaian kalian berdua, cuci sendiri. Sedangkan urusan mencuci piring, menyapu lantai, kalian berdua lakukan secara bergantian. Kakak ipar keduamu nanti, hanya bertanggung jawab memasak saja. Bu. Teriak-teriak apa sih? Bu, aku masih harus belajar. Mana aku punya waktu untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Astaga, Ibu. Tidak apa-apa, aku ini semua. Aduh, tutup mulutmu. Mengerjakan pekerjaan rumah mengganggu belajarmu. Mengganggu. Asalkan tidak mengganggu belajarmu, maka kamu bisa lulus ujian masuk universitas. Aku. Kehidupan sebelumnya, kamu mengikuti ujian sampai 3 kali, baru lulus masuk perguruan tinggi. Li Feng Chun. Ibu bisa menepuk dada, dan mengatakan tidak pernah memperlakukanmu dengan buruk, tapi kamu sampai aku mati pun tidak mau kembali melihatku sekalipun. Kalau begitu, kalau aku tidak belajar, aku tidak punya kesempatan sama sekali. Kalau begitu begini, setelah kamu lulus universitas dan bekerja, juga berikan setengah gajimu ke rumah. Atas dasar apa? Atas dasar apa? Berdasarkan apa yang keluarga berikan kepadamu, kondisi. Berdasarkan keluarga yang membiayaimu kuliah. Jika kamu tidak mau, selanjutnya urusanmu. Urus sendiri. Urusan rumah tangga dibagi rata. Mengenai ujian masuk universitasmu, hanya memberimu kesempatan ini saja, jika kamu tidak lulus. Selanjutnya biaya kuliah dan biaya hidupmu, semuanya menjadi tanggung jawabmu sendiri. Kewajiban terhadap keluarga, dianggap selesai. Ibu gila ya? Feng Chun. Kemarilah. Ibu mau bicara sesuatu padamu. Ibu katakan saja. Kamu. Wanita tua ini dari kecil hingga besar, belum pernah menyentuh anak perempuan. Hari ini benar-benar dibuat marah sampai gila. Kenapa kamu memukulku? Karena aku ibumu. Aku menyuruhmu bekerja, tapi kamu malah bilang aku gila. Kamu sudah 18 tahun, sudah dewasa. Jika kamu merasa ibu tidak adil padamu, kamu boleh pergi. Ayah. Kita, di rumah ini, ibumu yang memutuskan segalanya. Dengarkan ibumu. Aku tidak mau hidup lagi. Ah. Seumur hidup ini, aku tidak akan memanjakan siapapun. Makan. Tidak ada satupun orang baik di keluarga ini. Li Xingguo, jika kamu berani menyerahkan gajimu ke rumah, aku akan bercerai denganmu. Jika aku bisa keluar negeri, memberikan mereka sedikit gaji, lalu kenapa? Saat itu di luar negeri, berkembang dengan baik, aku masih peduli dengan sekarang. Sedikit uang ini, omong kosong. Lihat ibumu hari ini. Biaya keluar negeri lebih dari 10.000, apakah ibumu tega memberikannya? Ibu saya itu, bukankah kamu tahu? Dia hanya ingin terlihat kuat. Hari ini kamu menunjuk hidungnya dan memarahinya. Pasti dia sedang kesal. Tunggu beberapa hari sampai dia tenang. Dia pasti akan membawa uang untuk menemui saya. Benar. Sungguh. Paling-paling, aku pulang kampung sekali lagi. Aku ini, cucu tertua dari keluarga Li. Saat itu, setelah membujuk kakek nenekku, bagaimana mungkin orang tuaku tidak setuju? Masuk akal. Direktur. Saya datang untuk mengisi formulir aplikasi ke luar negeri. Xingguo. Formulir ini setelah diisi, urusan ke luar negeri akan segera ditentukan. Tapi uangmu. Aku. Direktur, tenang saja. Xingguo hari ini pulang kampung. Uang itu beberapa hari lagi, pasti akan dibawa ke sini. Baiklah.
Kalau begitu cepatlah. Li Xingguo. Bu. Lihat apa yang kukatakan. Aku sudah bilang ibuku pasti tidak akan meninggalkanku. Dia pasti datang untuk meminta maaf padaku atas kejadian kemarin. Jangan bicara lagi. Tanyakan apakah dia membawa uang atau tidak. Pergi. Baik, baik, baik. Ada sedikit urusan. Aku tanda tangan juga sama saja. Kemari, kemari, kemari. Bu, urusan aku ke luar negeri ini. Akhirnya ibu mengerti juga. Aduh. Seandainya ibu memberitahuku lebih awal, hari ini aku tidak perlu sampai cuti. Kamu mimpi apa sih? Aku datang untuk mengambil kembali uang. Mahar 800 yuan untuk menantumu. Kembali. Mahar.